Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya pemicu utamanya orang sakit itu bukan persoalan lingkungan, bukan persoalan karena polusi atau karena apa, kecuali kalau dia minum racun ya beda ya dia. Ini beda. Karena yang diminum sendiri sudah bisa menimbulkan sakit ya. Betul. Jadi yang penyakit umum aja ya, penyakit umum itu umpamanya ya batuk, ya pilek, ya kemudian sesak nafas, kemudian pusing atau mulai agak berat-berat dikit, saraf terjepit ya. Kemudian bisa kanker, bisa tumor, kiste, atau sel telur yang mengecil, kan begitu-begitu nih penyakit-penyakit yang seperti itu. Jadi triggernya bukan dari polusi. Jadi kalau momennya ada sel telur mengecil, wah ini karena polusi ya nggak bisa. Ya. Ini tumor karena polusi ya nggak bisa. Kalau sekarang kan hampir semua masalah dikaitkan dengan polusi, Mas. Iyalah, sehingga keluarlah jalan keluarnya adalah pengadaan barang karena polusi ya. Itu memang lama-lama pengangguran tuh karena polusi ya. Karena pengangguran karena polusi ya, karena nggak ada pemasukan ya dipecatin semuanya anak buahnya, jadi ya itu karena polusi. Jadi penyakit itu memang di dunia ini kan belum bisa menemukan yang sesungguhnya, kecuali stroke karena pecah pembuluh darah, nah itu. Tapi kenapa pecah pembuluh darah, itu nggak pernah ketemu. Ya, kemudian pembuluh darah jantung tersumbat, dia kena jantung koroner sehingga harus pakai ring. Nah, kenapa kok bisa ada sumbatan pada pembuluh darah di jantung? Terjawab, mamanya kolesterol tinggi. Pertanyaan, kenapa kolesterol bisa tinggi? Kan itu harus dicari. Nggak semua orang yang gendut, nggak semua orang yang gendut kolesterolnya tinggi. Nggak semua orang yang kurus tidak terkena kolesterol. Kan seperti itu. Jadi harus difikirkan, harus bijak memikirkan sesuatu. Nah, disinilah sebenarnya di dalam Islam itu sudah diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa kita harus mencontoh Rasul. Makanya Rasul itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik dari perilakunya, perilaku sehari-hari, dari cara berpikir, melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, membicarakan sesuatu, bergeraknya, kemudian semuanya apa saja. Sampai banyak teman-teman yang nyunah itu sampai duduknya, sendennya, cara megang kakinya, kalau habis subuh itu bagaimana duduknya Rasul itu ditiru sebenarnya. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja seperti itu. Tapi itu nyunah gerakan. Ya. Akhlak itu banyak. Jadi akhlak itu adalah dari sebenarnya diawali dari nafsu seseorang. Nah, nafsu inilah harus mencontoh Rasul yang nafsunya tidak berlebihan, standar sebagai seorang muslim. Kemudian juga apa namanya, bisa dieliminir nafsu-nafsu yang tidak baik. Nafsu-nafsu yang baik, Rasul itu biasanya tetap itu dari Allah Ta'ala, diminta melakukan ini, diminta melakukan ini, diminta melakukan ini, seperti itu. Nah, itulah kita mencontoh akhlak Rasulullah. Selama ini akhlak yang berhubungan dengan melihat, yang berhubungan dengan berpikir, ini akhlak ya. Yang berhubungan dengan mendengar, yang berhubungan dengan bicara. Bicara nanti dibagi macam-macam, semuanya ya, termasuk melihat, mendengar, berpikir itu dibagi macam-macam. Bicara dengan nada lembut, bicara nada agak keras, bicara lembut tapi menyakitkan. Nah, ini beda lagi. Bicara yang lembut menyakitkan terus, nggak kasar. Ada bicara yang nggak menyakitkan tapi teriak-teriak. Istilahnya, kami dari suku ini nggak bisa bicara lembut. Nah, ya itu terserah aja. Allah aja menyuruh kita itu lembut dalam segala urusan.
Ya, kemudian apa? Nada bicara aja udah beda-beda. Dari yang lembut, kelihatannya lembut tapi menyakitkan ada. Yang lembut karena takut ada. Ini loh, mah sama istrinya. Ini mah, saya mau ini boleh. Mau apa kamu? Mau beli mobil mah. Uangmu ada nggak? Kan mama yang bawa. Itu lembut karena takut kan gitu. Sama bos juga ada tuh bahasa yang takut kan? Oh gitu ya. Jadi dari mulai bicara itu nanti macam-macam. Nah, di titik macam-macam inilah sebenarnya penyakit dari tenggorokan, mulut itu banyak. Dari melihat sesuatu tersinggung apa enggak, nanti penyakit di mata itu banyak. Jadi bagaimana dia dikasih dikasih nasihat dia terima dengan enak, dengan lega, apa dia dikasih nasihat diem tapi menolak? Itu dikasih nasihat dia menolak, dikasih pandangan dia menolak, atau kasar dia juga menolak, itu nanti dia muncullah katarak seperti itu. Nah, katarak itu dari polusi? Enggak juga. Katarak insya Allah selama ini saya teliti memang orangnya relatif kalau diberi masukan itu menolak. Seperti itu. Nah, kemudian tenggorokan sama, akhirnya kayak Haji J mamanya gatel terus. Nah, gatelnya tenggorokan Haji J ini bukan masalah polusi, enggak. Karena Haji J ini kan gatel itu kan sebenarnya Haji J itu pengen banyak ngomong sama istrinya, tapi terkendala nggak berani. Sehingga yang mau diomongkan itu terkunci, nggak keluar. Nah, itu menjadi keinginannya kuat tapi nggak bisa keluar. Seperti itu. Kayak mamanya tung sebenarnya itu kan beda mamanya. Nah, itu cirinya apa? Tung itu punya ciri kalau ada orang ngomong, maunya ngomong, nyusulin aja. Betul Pak Ustadz itu. Jadi kalau ada orang yang seperti tung banyak insya Allah orang itu kalau ada orang ngomong dia maunya nyusulin terus. Apalagi ngejak debat, ngonter atau pokoknya ikut ngomong, nimbrung atau ngonter seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ada teman nggak usah takut, walaupun dia pendiam, dia memang hobinya ngonter omongan orang lain. Seperti itu. Jadi sudah, kenapa? Ini sudah saya teliti. Jadi itu orang muslim atau non muslim itu sama aja. Sehingga itulah akhlak. Bagaimana orang bicara jangan dikonter, dengerin aja. Itu kan ciri Rasul, kalau ada orang bicara dengerin. Baik-baik, siapa tahu pembicaraan dia itu malah nasihat untuk kita. Tapi karena kita itu merasa pintar ya dikonter aja. Jadi sebenarnya harus kita pikirkan bahwa akhlak itulah yang insya Allah menentukan. Nah, kenapa? Umpamanya kamu yang sering konter, nanti di daerah sini ada itu hormon-hormon yang di daerah sini itu dia itu akan mengeluarkan, dia akan terinfeksi atau dia meradang di titik itu. Terus hormon-hormon di sini itu ada mengeluarkan cairan sesuatu atau kelenjar-kelenjar mengeluarkan cairan di sini karena panas, karena hobinya mau ngomong sama mengkanter panas, sehingga di sini seperti ada cairannya di dalam, lendir-lendir yang sebenarnya kalau ditanyain lendirku berlebih lah. Kenapa? Itu nggak akan. Coba kamu tes nanti mau berobat ke dokter, sini banyak lendir dok, coba aja minum obatnya yang paling bagus dok, coba aja mumpung uangmu ada gitu. Ya dicoba, dites setengah tahun bener minum obat yang dari Jerman umpamanya ngilangin lendir, hilang enggak sebenarnya. Nah, itu cara mengcounter itu seperti itu. Nah, coba umpamanya yang atau yang hobinya ngotot itu coba dikurangi bicaranya. Tenang, santai, nggak ingin ngomong secara frontal. Insya Allah itu hilang kok. Insya Allah itu hilang. Nah, itu bagaimana? Memang Allah sudah benar di dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Udah jelas perilaku yang tidak baik, dan itu dilakukan terus-menerus bertahun-tahun sehingga itu menjadi kesalahan dan dosa. Dari dosa itulah Allah memunculkan penyakitnya agar orang itu tobat terhadap apa yang sering dilakukan. Jadi sebenarnya saya pun mengajarkan kepada orang Indonesia khususnya dan dunia itu untuk memahami
istighfar, fahami istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu fahami, jangan hanya keluar di lisan aja, tapi fahami mana yang memang sering berbuat salah itu. Kalau saraf kejepit itu menyimpan marah di tulang belakang, tulang ekor khususnya di dalam keluarga. Umurnya 50 ke atas berarti banyak dengan istri atau suami. Kalau dia saraf kejepit di umur 40 berarti dia dulu pernah menyimpan marah dengan orang tuanya. Itu saya meneliti dan bisa. Orangnya memahami, kemudian juga dia belajar, mohon ampun, minta maaf kepada orang tuanya. Orang yang meminta maaf kepada orang tuanya ini kan syariat, diajarkan oleh Allah Ta'ala, diajarkan oleh para ustadz seluruh dunia. Kalau salah memohon, meminta maaf kepada yang bersangkutan, loh itu diajarkan. Saya juga mengajarkan, tapi di titik persoalannya adalah tempat dia sakit. Sebenarnya sama, fokus mohon ampunnya, fokus di titik itu. Nah, disitulah nanti Allah mulai melihat, amal solehnya dilihat, imannya dilihat. Kalau memang dilihat oleh Allah Ta'ala itu cukup, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Insya Allah. Apakah itu menjadi satu pembuktian juga, Pak Ustaz? Itu pembuktian bahwa benar Allah sudah menulis dalam Quran bahwa yang kita contoh itu hanya Rasul, itu ya kita benar-benar kita contoh sebagai contoh yang baik, uswatun hasanah. Itu sebenarnya. Jadi banyak orang muslim yang benar-benar dikasih bukunya yang namanya Quran itu tidak paham, sehingga itu menjadi lalai bahwa Rasul ini contoh yang baik. Bukan hanya cuma sholatnya Rasul, bukan hanya itu, bukan caranya Rasul dalam berpuasa, bukan cuma itu aja, bukan cara minumnya Rasul, bukan cuma itu aja. Akhlak sehari-hari itu dengan istri, dengan anak, dengan orang lain, dengan orang yang memusuhi, dengan orang yang melempar kotoran, dengan orang melempar batu, diusir, difitnah. Ini kan ada akhlak di situ. Itu yang harus kita contoh. Makanya ujian demi ujian yang kita hadapi itu tergantung dari keimanan kita. Semakin kita itu di mata Allah Ta'ala imannya semakin naik, ujiannya termasuk yang cukup berat. Dan itu pun harus dengan istiqomah kita itu mengerjakan ujian tersebut. Kalau memang tidak mampu itu yang bagaimana? Umpamanya saya difitnah saudara saya yang baca-baca itu memfitnah saya, umpamanya, karena nggak tahu, karena mereka menutup matanya, menutup telinganya. Padahal saya berikan ini ada dalam Quran, ini ada dalam Sunnah, ini ada dalam hadis. Karena dia menutup, karena ditutup oleh mursyid-mursyidnya, ya sudah, akhirnya dia fitnah demi fitnah. Saya mengetahui umpamanya saya difitnah, saya nggak bisa klarifikasi, nggak perlu saya klarifikasi. Kenapa? Kalau saya klarifikasi ini ada berbenturan nanti antara orang-orang muslim. Saya juga tidak menginginkan orang muslim itu memihak kepada saya. Enggak, saya menyebarkan ini tauhid sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya orang harus berpikir, kalau kamu menggunakan bacaan sembuh, enggak. Harus objektif.